Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah dari Pendidikan Kimia, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai koloid. Akan tapi di sini akan saya jelaskan tipenya. Salah satu dari koloid yaitu aerosol. Sebelum masuk ke penjelasan yang lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan mengenai ini. Teman-teman bisa lihat kan, di sini ada gambar kebakaran. Nah, ini tuh sebenarnya ada berita di beberapa minggu yang lalu, teman-teman. Nah, ini berita kebakaran Pertamina terbesar se-Asia Tenggara, yaitu yang ada di Indramayu. Tapi kita nggak akan menjelaskan bagaimana kebakaran itu terjadi. Di sini kita akan menjelaskan nih, apa sih nih yang warna hitam-hitamnya nih teman-teman? Asapnya kan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini asapnya gede banget kan. Nah, asap sendiri adalah sisa pembakaran yang sebetulnya berbentuk padat atau cair. Akan tetapi berat dan ukurannya itu sangat ringan, sehingga terlihat seakan-akan bercampur dengan udara. Nah, tadi kan sempat disinggung ya teman-teman, ada berbentuk padat atau cair. Nah, zat padat yang terkandung dalam asap itu biasanya disebut yang namanya gelaga. Nah, gelaga itu biasanya sebagian besarnya karbon, teman-teman. Selanjutnya tuh ada zat cair. Nah, zat cair yang terkandung dalam asap itu adalah air. Teman-teman nyangka nggak sih kalau di dalam asap itu ternyata ada airnya loh? Gitu teman-teman. Nah, di sini ada reaksi kimianya nih. Nah, kalau yang tadi kan ada karbon ya, terus ada oksigen juga, karena kan ini kan terjadinya di udara, pasti di udara itu ada namanya oksigen. Nah, oksigennya nggak satu aja sih. Kalau di udara oksigennya itu dia sifatnya diatomik, ada dua oksigennya, berarti O2. Nah, hasilnya apa nih? C ditambah O2. Hasilnya CO2 atau karbon dioksida. Nah, kenapa karbon dioksida? Itu tergantung dengan oksigen, jumlah oksigen yang ada di udara di sekitar lingkungan yang terbakar itu, teman-teman. Tapi kalau oksigennya dikit gimana, Kak? Nah, kalau oksigennya dikit berarti dia menghasilkan karbon monoksida. Nah, itu sebenarnya bisa menyebabkan kerusakan otak. Tuh, teman-teman. Nah, tadi sempat disinggung juga kan, bercampur dengan udara. Nah, tadi kan ada zat padat yang terkandung dalam asap, ada zat cair yang terkandung dalam asap. Nah, itu ketika zat padat dan zat cairnya ini bercampur di udara dan kelihatan seperti udara, nah campuran itu disebut sama yang namanya koloid atau tipenya itu aerosol. Tuh. Selanjutnya di sini ada penjelasan mengenai koloid. Koloid adalah sebuah campuran antara dua zat atau lebih dan memiliki ukuran partikel terdispersi antara 1 sampai 1000 nanometer. Maksudnya partikel terdispersi itu apa sih? Maksudnya itu partikel yang terlarut dalam koloid. Nah, contohnya koloid ini ada juga puding ya. Kita ini tuh dia masuk ke tipe emulsi gel gitu, teman-teman. Selanjutnya ada ini nih, jenis-jenis koloid dan medium-medium pendispersi dan terdispersinya. Tapi di sini kan ada yang warna merah nih. Nah, itu yang akan kita jelasin, teman-teman. Kalau misalkan ini kan ada pendispersi, ada terdispersi. Tadi kan kalau terdispersi itu zat yang terlarut dalam koloid. Tapi kalau pendispersi, ingat aja teman-teman, depannya P gitu kan. Berarti pelarut. Kalau T terlarut gitu, teman-teman. Berarti ini pendispersi itu zat pelarut di dalam larutan koloid. Sedangkan kalau terdispersi tadi zat yang terlarut di dalam koloid. Tuh. Nah, ini yang warna merah itu yang akan kita bahas. Itu. Pertama, kalau misalkan yang zat terlarutnya ini cair, bentuknya cair, dan zat pelarutnya di dalam larutan koloid ini itu gas. Nah, ini jenis koloidnya aerosol.
Contohnya ada awan, kabut, atau asap ya, hairspray, bisa juga parfum, dan sebagainya. Tapi kalau misalkan fase terdispersinya padat, gimana Kak? Dan fase pendispersinya gas, tetap aerosol, tapi dia contohnya itu debu, teman-teman. Selanjutnya, di sini ada seputar aerosol. Nah, pertama ada definisinya. Aerosol itu adalah butiran zat cair atau zat padat yang sangat ringan sehingga dapat mengambang di udara atau gas lain. Maksudnya, tadi kan pertama di awal juga dibilangin kan kalau asap itu sangat ringan. Sebenarnya juga nggak bisa kita pegang mungkin ya, saking ringannya gitu. Dan dia juga mengambang di udara. Selanjutnya ada contohnya, ada kabut, awan, asap, atau debu, dan semprotan pembasmi serangga, parfum, dan hairspray. Tuh. Nah, mekanismenya gimana nih aerosol? Mekanisme kerjanya. Nah, aerosol ini dibuat dengan menghancurkan partikel-partikel benda padat atau menyemprotkan cairan ke udara. Contohnya tuh kayak pembasmi serangga gitu kan, kayak baygon gitu-gitu kan bisa teman-teman. Nah, penting. Kenapa penting? Karena pengertian aerosol itu sangat penting untuk mempelajari cuaca, mengetahui keadaan hawan dan hujan. Selanjutnya, apakah ada hubungannya aerosol dengan COVID-19? Sebenarnya ini sempat happening di beberapa bulan yang lalu ya, teman-teman. Apakah ada sih hubungannya aerosol dengan COVID-19? Hubungannya, selanjutnya kita akan lihat di slide selanjutnya. Nah, ini. Pertama, ada studi yang menarik yang bisa kita simak dari The New England Journal of Medicine yang berjudul Aerosol and Survivability of SARS-CoV-2 as compared with SARS-CoV-1. Nah, ada beberapa pendapat dari pakar studi tersebut itu, kami sama sekali tidak mengatakan bahwa ada transmisi penularan virus secara aerosol. Tapi penelitian ini menunjukkan bahwa virus tetap bertahan untuk jangka waktu yang lama dalam kondisi tersebut atau kondisi secara aerosol, sehingga secara teori dimungkinkan. Bisa jadi ini bisa jadi benar, bisa jadi salah ya, karena kan ini baru secara teori kan belum bisa dibuktikan dengan penelitian yang lebih lanjut. Kan ini kan pastinya butuh penelitian yang lebih lanjut. Nah, ada kabar baiknya. Kabar baiknya itu virus corona yang hidup di udara itu nggak cukup kuat untuk menular ke orang-orang secara fisik, tidak dekat dengan mereka yang terinfeksi COVID-19. Misalnya, ada teman atau ada saudara kita yang terinfeksi COVID-19, terus tapi kita masih menjaga jarak, masih memakai masker, masih mencuci tangan dan mengikuti protokol kesehatan lainnya, insya Allah kita tidak akan tertular. Gitu. Karena kan virus corona ini nggak cukup kuat untuk hidup di udara. Akan tetapi menjadi masalah ketika misalkan di rumah sakit ada para petugas medis. Nah itu biasanya kalau APD-nya tuh menghasilkan aerosol kayak face shield-nya, pelindung wajahnya, terus maskernya gitu kan. Itu menghasilkan kayak embun-embun gitu kan biasanya. Nah, itu aerosol gitu. Nah, itu bisa menjadi masalah sebenarnya teman-teman. Karena kan ketika kita buka masker atau face shield-nya dibuka, yang embun-embun itu kan mengambang di udara. Ketika itu virus coronanya nyebar gitu di udara. Tapi virus corona itu sebenarnya nggak cukup kuat untuk hidup di udara. Gitu teman-teman. Jadi sebenarnya hubungannya itu, jadi virus corona itu atau COVID-19 itu nggak cukup kuat hidup di udara. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.